Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para sepuh yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, masih diberikan ketakwaan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat fardu, terkhusus salat zuhur yang kita lakukan di Masjid Al-Jihad, yang semoga Allah terima amalan yang telah kita lakukan. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para sepuh yang kami cintai dan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah atau beberapa kalimat yang mudah-mudahan dengan ini Allah mudahkan kita menuju surganya kelak. Dan dengan ini semoga Allah menjadikan kita sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Adapun kehidupan dunia itu sebentar, akan tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita punya cita-cita. Setiap kita punya goals atau tujuan yang akan kita capai. Tapi perlu kita ketahui, cita-cita kita, terlebih cita-cita tersebut adalah cita-cita duniawi, maka pasti akan ada ujungnya. Maka pasti akan ada selesainya. Anggaplah kita ingin menjadi profesor misal. Ketika profesor sudah kita dapatkan, maka selesai tujuan kita. Anggaplah kita ingin menjadi sebuah pimpinan atau seorang pimpinan. Ketika pimpinan sudah kita dapatkan, maka selesai. Tapi yang perlu kita ketahui, sebagai seorang yang beragama Islam, hendaknya kita memiliki cita-cita yang mulia, yaitu cita-cita yang tidak hanya sekedar keinginan duniawi, tapi keinginan ukhrawi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita lalui bersama, yaitu
kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti akan mati. Betul? Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Ada di antara kita yang kebal, nggak bisa mati? Semua kita pasti mati. Dan ini sudah Allah sebutkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita memiliki jabatan, ataupun orang biasa, sehat, sakit, cerdas, bodoh, semua pasti akan mati. Tapi, apakah dengan mengetahui bahwasanya semua pasti akan mati, selesai tugas kita? Tentu jawabannya tidak. Namun harus kita persiapkan kematian yang bagaimana yang akan kita bawa. Kematian yang bagaimana yang akan kita rasakan. Karena setiap kita memiliki jalan yang berbeda-beda. Setiap kita belum tentu sama cara matinya. Maka ada nasihat di balik kematian. Nabi SAW senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena yang namanya kematian adalah suatu kepastian. Dan kita saat ini sedang berada di gerbong yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yaitu apa? Gerbong menuju kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan yasta'miluhu. Sesungguhnya apabila seorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian para sahabat mendengar perkataan Nabi tersebut, mereka bertanya-tanya, Ya Rasulullah, beramal, bekerja, maksudnya bagaimana? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk beramal soleh sebelum dia mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin sebelum kita mati kita beramal soleh? Siapa? Tidak ada jaminan. Padahal kita tahu kematian adalah suatu kepastian. Tapi ternyata bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah tatkala sebelum dia wafat, Allah jadikan dia beramal. Maksudnya beramal soleh. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah orang tersebut adalah kita? Apakah orang yang beramal soleh sebelum wafat adalah kita? Maka ini yang perlu kita canangkan bersama di pikiran-pikiran kita. Karena bukti atau cara atau bagaimana caranya agar kita bisa beramal soleh sebelum kita wafat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, tatkala beliau SAW ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Para sahabat bertanya,
Mukmin yang bagaimana sih ya Rasulullah, yang paling cerdas? Apakah Nabi SAW menjawab dengan ucapan yang paling cerdas adalah yang paling banyak hartanya? Tidak, jamaah. Yang paling cerdas adalah yang paling tinggi jabatannya? Tidak, jamaah. Yang paling cerdas adalah yang paling megah rumahnya, yang paling banyak keturunannya, dan yang lain seterusnya. Tidak. Ternyata Nabi SAW katakan, mukmin yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Ternyata Nabi SAW sudah menceritakan dan sudah mendeskripsikan orang yang cerdas, mukmin yang cerdas adalah mereka yang satu, paling banyak mengingat kematian. Dua, yang paling banyak persiapannya sebelum dia mati. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kiri kanan depan belakang kita selalu bertemu dengan ujian. Ujian apa? Ujian kemaksiatan. Setiap kita tanpa terkecuali, mau yang ustadz, mau yang bukan ustadz, mau yang berilmu, mau yang bukan berilmu, semua terkena ujian tersebut. Terlebih di zaman yang seperti ini. Bagaimana tidak? Dengan adanya kemudahan untuk bermedia sosial, untuk berselancar di dunia maya, ternyata di situ ujiannya lebih banyak, meskipun manfaatnya juga lebih banyak. Betapa banyak di antara kita yang ternyata tahu dirinya akan mati, tapi sebelum dia mati, dia sibuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menonton perkara yang Allah murkai. Dia mendengar ghibah, gosip-gosip. Dia menjadi faktor adu domba antara A dengan B. Dia mendengarkan musik-musik yang Allah benci. Dan dia juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak manusia tidak mengetahui. Padahal dia tahu dia akan mati. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat sebelum kematian itu tiba, yaitu perbanyaklah beramal soleh. Perbanyaklah beramal soleh dan berusahalah untuk tidak bermaksiat sebelum kematian menjemput. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan dibalas nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan siapa yang diselamatkan dari kobaran api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menjadi orang yang berbahagia atau beruntung. Maka pertanyaannya jamaah sekalian, akankah kita menjadi orang yang terselamatkan dari kobaran api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Atau malah sebaliknya, ternyata kita yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka dan dijauhkan dari surga, wal'iyadzu billah. Maka sebelum kita mati, sebelum kematian menjemput, pastikan kita telah menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, yaitu hamba yang taat kepada perintah-perintah dan jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kiat, ada beberapa cara agar Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa kami bahas tentang husnul khatimah?
Karena orang yang husnul khatimah, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang su'ul khatimah, na'udzubillah, na'udzubillah, tempat kembalinya adalah neraka wal iyadu billah. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk mengajak jamaah dan diri pribadi untuk menjadi manusia yang hidup di muka bumi, dan sebelum mati Allah cabut dalam kondisi yang baik. Kiat yang pertama di antara kiat agar Allah wafatkan kita, cabut nyawa kita dalam kondisi yang baik, yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar apa itu takwa, apa itu takwa, dan lain seterusnya. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang belum mengetahui apa itu takwa. Ternyata disebutkan oleh para ulama terdahulu, mereka mengatakan takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan api neraka pembatas. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kita membentengi diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pertanyaan yang perlu setiap hari kita besarkan, kita tanya kepada diri kita, sudahkah aku melindungi diriku dari api neraka? Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan wafatkan dirinya dalam kondisi husnul khatimah. Tapi siapa yang senantiasa bermaksiat kepada Allah dan tidak bertakwa kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan wafatkan dalam kondisi su'ul khatimah wal iyadu billah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan dirinya dalam kebiasaan tersebut. Wa man mata 'ala syai'in ba'atha Allahu 'alaihi. Dan siapa yang mati dalam suatu kondisi, maka Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita orang yang cerdas dan mau untuk berpikir, kita akan berusaha untuk menjadikan habit kita, kebiasaan kita adalah beramal soleh. Kenapa demikian? Agar Allah cabut nyawa kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah melihat betapa banyak imam yang dicabut nyawanya ketika sedang memimpin sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah melihat ada orang yang sedang menyampaikan ceramah, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah melihat orang-orang yang Allah wafatkan dalam kondisi beramal soleh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena mereka bertakwa kepada Allah, dan mereka jadikan kebiasaan mereka adalah ketaatan. Adapun orang-orang yang senantiasa bermaksiat, naudzubillah, contohnya pun sudah banyak. Betapa banyak orang-orang yang sedang asyik di diskotik, Allah tenggelamkan mereka, Allah rubuhkan atap yang mereka singgahi. Betapa banyak pula peminum-peminum khamr, peminum-peminum minuman keras, Allah cabut nyawanya ketika sedang mabuk, naudzubillah. Betapa banyak pula orang yang Allah wafatkan dalam kondisi maksiat yang tidak bisa kita sebutkan contohnya.
seperti berzina. Kenapa Allah bisa cabut nyawanya ketika sedang berzina? Kenapa? Karena terbiasa untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, sebelum kita mati, jadikan amal soleh adalah kebiasaan kita. Karena yang demikian akan menjadikan kita husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua di antara kiat agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah adalah bersegera untuk bertaubat. Bapak, Ibu yang kami cintai karena Allah, setiap kita punya dosa. Setiap kita punya kekhilafan, setiap kita punya kemaksiatan yang masing-masing kita lebih tahu tentang apa yang kita lakukan. Tapi ingat, Allah adalah At-Tawwab, adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Bapak-bapak, ibu-ibu, pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Belum terlambat untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Belum terlambat untuk memperbaiki lembaran-lembaran yang telah kita isi. Maka bertaubatlah kepada Allah. Dunia akan sirna, tapi akhirat akan menjadi tempat terakhir kita. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Sesungguhnya orang yang bertaubat dari sebuah kemaksiatan seperti orang yang tidak memiliki dosa. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang sama kita jamaah. Tapi terkadang kita lalai, terkadang kita membangkang, terkadang kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah? Kenapa kita tidak mau bertaubat kepada Allah? Padahal kita tahu kepada Allah kita akan kembali. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, pastikan kita bertaubat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah At-taubah, yang namanya taubat adalah wazifatul umur. Yang namanya taubat itu pekerjaan seumur hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kerja ada pensiunnya, ada masa berhentinya, ada masa PHK-nya, dan yang semisalnya. Tapi yang namanya taubat gak boleh berhenti, gak boleh pensiun, gak boleh udahan. Harus taubat setiap hari. Kenapa demikian? Karena Nabi katakan, ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu kurang lebih 100 kali. Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi beliau senantiasa bertaubat kepada Allah. Adapun kita, jaminan surga belum kita miliki. Maksiat senantiasa kita jalani. Taubat malas, tidak pernah kembali. Kemudian kita berharap ingin masuk surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini kiat yang kedua. Adapun yang ketiga jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah, adalah senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Benar, mengingat kematian adalah sebaik-baik nasihat. Karena kita tahu ambisi yang kita inginkan selama ini,
Angan-angan yang kita angan-angankan selama ini ternyata bisa dipatahkan dengan yang namanya kematian. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar bahwasanya dia akan mati. Namun tatkala seseorang ingat mati, pasti akan Allah mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan dan jauh dari yang namanya kemaksiatan. Makanya Nabi SAW mengatakan sebagaimana tadi hadis yang telah kami sampaikan, orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling bagus persiapannya sebelum dia mati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, orang yang senantiasa mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Perhatikan jamaah, orang yang banyak mengingat mati akan Allah muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalbi, hatinya akan qana'ah. Dan yang ketiga, an-nasyat fil ibadah, dia akan bersemangat ketika beribadah. Orang yang ingat mati, niscaya dia akan bersegera untuk bertaubat. Kenapa? Karena kematian sudah berada di belakang dirinya, sudah siap untuk mencabut nyawanya. Kemudian dia juga akan qanaah. Kenapa? Karena dia tahu sebanyak apapun dia usaha untuk mencari harta, ujungnya mati. Ketika dia tahu dia akan mati, dia akan qanaah. Kalau Allah kasih segini, ya sudah segini. Dia nggak akan ngotot dan dia nggak akan menjalani perkara yang Allah haramkan untuk mendapatkan rezeki. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang lupa akan kematian. Akhirnya apa? Tamak dengan kehidupan dunia. Padahal harta tidak dia bawa ke dalam kuburannya. Kalaulah harta tersebut tidak meninggalkan dirinya, maka dia yang akan meninggalkan harta. Dan harta tersebut akan dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian akan Allah muliakan dengan qanaah, merasa cukup. Kalau Allah kasih segini, alhamdulillah. Kalau ternyata Allah lebihkan, alhamdulillah. Dia akan qanaah dan dia nggak akan ngotot sampai menjalani yang haram. Kemudian yang ketiga, dia akan bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya dia akan mati. Tapi kapan seorang hamba tidak tahu bahwasanya dia pasti akan mati, dia akan santai-santai. Azan nggak kedengeran sama dia. Orang-orang pada sholat, dia nggak ikut sholat. Orang-orang pada pergi umroh, pada pergi haji, pada bersedekah, pada baca Quran, pada berzikir, mereka nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu dunia yang lebih dia cintai. Dia lupa bahwasanya mati mengintai dirinya. Kemudian di antara kiat agar kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah adalah memperbanyak amal soleh, terkhusus yang tersembunyi. Ini banyak di antara kita yang belum punya. Kebanyakan di antara kaum muslimin beribadahnya hanya yang tampak saja. Adapun yang sendirian, yang tidak dilihat oleh khalayak, tidak punya. Bagus beribadah di hadapan yang terlihat saja, bagus. Tapi lebih bagus lagi apabila seseorang memiliki amalan rahasia yang dia bisa andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salihin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang memiliki peran atau memiliki amalan yang bisa dia sembunyikan, maka lakukanlah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Seringnya kita ibadah dilihat orang.
Sedekah dilihat orang, baca Quran dilihat orang, sholat dilihat orang, ibadah-ibadah yang lain dilihat orang. Tapi kapan kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Bahkan istri kita tidak tahu kapan. Padahal Nabi itu punya amalan rahasia, sedangkan istrinya tidak tahu. Itu Nabi SAW. Lalu kita bukan Nabi. Tapi kenapa kita lebih malas untuk beramal soleh daripada Nabi? Maka usahakan punya satu aja amalan rahasia yang bisa kita upayakan. Untuk kita jadikan, nih ya Allah, amalan saya ini yang saya sembunyikan. Dan yang betul-betul saya ikhlaskan untuk dirimu semata ya Allah. Coba jamaah. Dicoba. Kita punya harta, keluarkan, belikan mukena, belikan Al-Quran, kirim ke masjid-masjid atau musola-musola yang ada di kampung. Taruh tanpa diketahui oleh siapapun. Taruh di rest area. Misal kita sedang safar ke Surabaya, di pertengahan jalan kita mampir ke rest area, kita bawa dari Jakarta mukena, Al-Quran, apapun itu, taruh tanpa perlu ada yang tahu. Itu usaha. Kalau ternyata kita nggak punya dari sisi harta, maka dengan zikir, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu dengan zikir apa? Zikir yang tetangga kita atau saudara yang ada di samping kita tidak akan tahu, yaitu zikir la ilaha illallah. Mulut kita tidak bergerak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka jamaah sekalian, milikilah satu amalan rahasia, agar nanti mudah-mudahan yang demikian bisa menjadikan kita husnul khatimah dan bisa menjadikan kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara kiat agar Allah jadikan kita husnul khatimah adalah memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya doa itu senjata orang beriman. Orang beriman gak boleh dia takut kepada perkara-perkara duniawi. Kenapa? Karena dia punya satu senjata yang bisa dia andalkan, yaitu berdoa. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Apakah engkau meremehkan doa dan menganggap remeh perkara tersebut? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Dan engkau tidak tahu apa yang mampu dikerjakan oleh doa tersebut. Sihamul laili la yukhti walakin lahal amad walil amadin qida'u. Yang namanya panah, kalau dilempar suatu saat pasti akan mengenai sasarannya. Maka jamaah sekalian, berdoalah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, katakan, inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kalau dia berdoa. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia memenuhi panggilanku dan hendaklah dia beriman kepadaku agar mereka diberi petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa, banyak-banyak doa. Terlebih lagi dengan doa yang Nabi sudah ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub
Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tegarkan aku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Maka doa jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai penutup, beberapa kiat agar Allah wafatkan kita dalam kondisi yang baik terkait kematian. Kematian adalah suatu yang pasti. Namun kematian yang bagaimana yang akan kita alami? Maka kita semua bersepakat untuk berusaha agar wafat, agar mati dalam kondisi yang terbaik. Kondisi husnul khatimah. Sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan. Kiat-kiatnya telah dipaparkan oleh para ulama. Silahkan dikerjakan. Adapun kalau ternyata kita kembali jatuh ke dalam kemaksiatan, ingatlah, tangan Allah terbuka lebar untuk menerima kembali hamba-hambanya yang bermaksiat selagi dua. Yang pertama, nafas belum sampai di kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Nah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari kejahilan kami pribadi. Dan kami memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami ucapkan. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa pasangan-pasangan kita. Semoga Allah ampuni dosa orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa guru-guru kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa para pemimpin kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk senantiasa melakukan ketaatan. Dan membantu kita untuk melakukan ketaatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Dan jauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan jauhkan kita dari api nerakanya. Kurang lebih kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, walhamdulillah. Karena dari pihak DKM kemarin bilang nanti ada tanya jawabnya Ustaz. Oh ya, kalau seperti itu ya. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah. Berarti materinya mudah dipahami. Paham semua insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah alhamdulillah. Semoga bisa diamalkan dengan baik. Taib. Kalau begitu karena tidak ada pertanyaan, kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami muliakan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.